Pada malam hari ini kajian kita tentang penguburan mayit. Kalau kita berbicara mengubur, ada 3 bahasan penguburan. 3 bahasannya. Yang pertama, adab-adab memilih kuburan. Adab-adab memilih kita kuburan itu adalah dikumpulkan antara keluarga, kemudian dikubur di pekuburan umum, dan dikumpulkan dekat kaum muslimin yang soleh-soleh. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun wa amma dafnu fa aqalluhu hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Adapun penguburan mayit, maka yaitu adapun sekurang-kurangnya penguburan mayit, yaitu satu lubang yang dapat menutup akan bau busuk mayit dan dapat melindungi mayit daripada binatang buas. Wa yajibu tawjihuhu lil qiblati, dan wajib oleh menghadapkan mayit ke arah kiblat. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita memasuki kewajiban yang keempat. Bila mana ada muslim meninggal dunia, maka kewajiban si hidup kepada si mati 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengubur. Dan pada malam hari ini kajian kita tentang penguburan mayit. Kalau kita berbicara mengubur, ada 3 bahasan penguburan. 3 bahasannya. Yang pertama, adab-adab memilih kuburan. Yang kedua adalah cara membuat kuburan yang benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah cara memasukkan mayit ke dalam kubur dan menguburkannya. Inilah bahasan-bahasan terkait dengan penguburan. Yang pertama adalah tentang adab-adab memilih kuburan. Yang pertama, saudara, di dalam kita mengubur itu, upayakan kuburan kita di tempat
umum, di pekuburan umum, yakni di tanah wakaf. Jangan dikubur di tanah pribadi sendiri. Kenapa begini, saudara? Kalau di tanah pribadi boleh saja, bukan enggak boleh, tapi kurang bagus. Bagusnya adalah di pekuburan umum. Di tanah pribadi mungkin kita sayang ama abah kita, ama bunda kita, ya udah di rumah aja dikubur di halaman biar ziarahnya dekat, itu bagus. Tapi pada prakteknya menjadi masalah ketika sudah turun di anak, turun di cucu, turun di cicit. Akhirnya rumah itu dijual. Ketika kita mati, bapak kita masih ada di situ kuburannya, rumah dijual. Mending kalau dijualnya sama muslim. Kadang dijualnya sama orang non muslim. Awalnya bilang, tolong jangan diapa-apain kuburan engkong gua. Enggak pak, yang penting tanah bapak jual sama saya. Udah kita jual transaksi. Kita mau macem-macem, kata si Cina, ini tanah gue, suka-suka gue, mau kuburan gue beli tempat kencing ke, itu terserah saya. Dan tidak sedikit akhirnya bermasalah. Kuburan tuh jadi WC, jadi apa? Gara-gara di pekuburan tanah pribadi. Maka di pekuburan umum, di tanah wakaf, biar selamat. Di kuburan tuh jangan di tanah pribadi. Meski boleh, kalau ngomong boleh, ujungnya jadi masalah. Begitu. Tidak sedikit orang jual rumah, di dalamnya ada kuburan. Iya kalau kita keluarganya yang beli, kalau orang lain enggak ngaruh. Itu bahaya. Karena itu di pekuburannya upayakan jangan di tanah pribadi, tapi di tanah wakaf. Itu begitu. Satu. Kalau di sini di mana biasanya? Pondok Kacang Prima. Itu satu. Yang kedua adalah adabnya dikumpulkan antara keluarga dengan keluarga. Kumpulin tuh kuburan tuh satu tempatnya. Jangan bapak kita di tanah kusir, emak kita di karet bifak. Atau bapak emak kita di tanah kusir, bapak mertua ama ibu mertua kita di karet bifak. Akibatnya lebaran udah ribut aja tuh sama bini. Nyak gue dulu, lo kan tinggal di rumah nyak gue. Begitu, jadi ribut. Jadi kalau kuburan tuh satu blok enak, kita nguburnya, ziarahnya enak. Kalau kuburan tuh satu blok, sehingga di dalam kita ziarah, umpama nih, ini kuburan, ada baba kita sebelah mari lebih dekat gerbang, ada nyak kita di pojokan sana, ada engkong kita di pojokan sono, tapi seblok nih, apa tuh namanya di sono? Akasia. Seblok. Bagaimana kita mau ziarahnya?
Begini adab ziarahnya. Dari pintu gerbang kita salam, salam umum. Bagaimana salam umum? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu di gerbang, salam umum semuanya. Habis begitu lalu kita datengin tuh kuburan yang mana yang kita duluin, terserah. Ibu kita paranin ke kuburan ibu kita, adep-adepan, berarti kitanya menghadap timur. Ini kuburan, kita diri, salam, assalamualaikum ya mama. Udah kita orang, ya ibu, bahasa Arabnya ya ummi. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Salam sama ibu, jalan lagi, paranin mana kuburan baba kita, paranin kuburan baba kita, ngadep lagi, salam lagi, ngadep timur. Paling pendek assalamualaikum ya aba. Udah segitu aja tuh, pendek tuh. Panjangnya kayak tadi, mana lagi kakek kita sebelah sono, jalan lagi, assalamualaikum ya kakek, bahasa Arabnya ya jadi. Mana nenek kita, mana kakak kita, mana adik kita, paranin. Sudah diparanin semua, sekarang kita mau doa. Nah, duduk pilih dah yang paling enak menurut kita. Begitu tuh cara ziarah kubur. Kalau banyak begitu, jadi kan enak. Ya udah, yang paling enak mau dekat pohon, kuburan engkong nih, rada ademan. Ya udah, berarti engkong ditaruh di terakhir. Buat terakhir kita duduk tuh di situ. Habis salam dulu, tapi jangan duduk. Salam diri, adep-adepan. Udah salam baru kita duduk. Itulah kita zikir tuh, baca Yasin, baca yang kita bisa, dah kulhu minimal 11, dengan doa-doa. Tuh caranya kayak begitu. Caranya tuh namanya cara kita ziarah kubur. Tapi kalau kuburannya jauh kan repot. Begitu, enggak mesti saudara begini. Nih kuburan ini kan seblok, mak kita, baba kita di pojok sono, kakek kita. Enggak usah satu orang satu Yasin, sono lagi. Enggak usah begitu. Itu kalau ada 15 sampai maghrib belum kelar. Begitu. Jadi salam aja diparanin semua, baru kita duduk di satu tempat yang paling mudah, enak buat kita. Paham gak tuh? Tuh. Tapi kalau kuburannya beda, baba kita di tanah kusir, lah kan kita zikir doang, salam, Yasin. Mak kita di karet bifak, begitu. Mak kita, mertua kita di Jombang, lah kan muter habis. Nah, maka yang paling bagus tuh di blok, kumpulin keluarga. Yang paling bagus itu adab-adab menguburkan, kumpulin di situ tuh, dikumpulin tempatnya. Tempatnya ngumpul berdekatan, itu bahagia. Tar kita cerita udah penguburan, bagaimana orang dikubur, nanti ketemu yang lainnya. Kita ini dulu. Yang ketiga, adab-adab
penguburan itu dikumpulkan dekat orang muslim yang soleh. Kalau bisa kita cari pekuburan yang dekat orang soleh. Sebab apa? Kita jangan asal ngubur, apalagi kayak macam kondisi kayak begini, wabah parah. Bila satu lokasi muslim sama non muslim dibarengkan dalam satu tempat, dosa. Kalau begitu dosa. Jangan setempat, jangan. Haram hukumnya. Haram. Enggak boleh. Begitu, enggak boleh. Boro non muslim dikubur ama muslim saja, namun ahli maksiat beresiko. Ahli maksiat nih, di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in, itu menceritakan di sana tentang penguburan asal kubur. Dulu ada orang yang umurnya baru 4 tahun, bocah mati. Umurnya baru 4 tahun. Ketika dia mati, dikubur. Sesudah dia dikubur, 3 hari berikutnya diimpiin oleh babanya. Ketemu dia. Babanya kaget waktu dalam mimpi itu. Dia bilang, kata babanya, ya bunayya, ma fa'alallahu bik. Anakku, kau ini diperlakukan apa sama Allah? Kok rambut engkau ini jadi ubanan? Padahal bocah kan rambutnya hitam, bagus hitamnya. Pas mati 3 hari jadi putih. Apa jawab anaknya? Kata si anak menjawab, abah, ini karena abah salah main kubur saya. Di samping saya ini dulu di dunianya tukang mabok. Dia disiksa, saya nih kena cipratannya doang. Cipratan. Kena hawanya aja kagak enak. Ampe rambut hitam berubah jadi putih. Saking dahsyatnya azab kubur. Tuh namanya salah naroh. Kita kuburan tuh milih. Sama kayak kita orang hidup. Salah kita bergaul, udah habis. Tinggal di mana? Kampung anu. Waduh, itu kampung garong mulu. Padahal kita kagak ngegarong. Jelek juga. Begitu. Gara-gara di situ bertetangga dengan orang tidak baik. Maka kuburan itu bukan asal naruh. Dekat siapa ini? Udah saya mau di blok ini aja, entar ngomong bloknya dulu. Ini dekat siapa? Biar kita benar. Jangan main taro-taro. Itu ada blok-bloknya. Kalau saudara biasa hadir maulid tuh di Serang, itu walaupun rata begitu ada blok-bloknya itu. Sebelah sini keluarganya si Anu ngumpul, anak keturunan si Anu. Sebelah mari keluarganya si Anu, walaupun kagak ada tulisannya itu, tapi tahu dia bloknya. Ada blok-bloknya. Itu ngumpul tuh. Kalau dekat orang soleh enak. Dekat orang soleh. Dulu saudara,
Allah yarham bapak proklamator kita Bung Hatta rahimahullah rahmatal abrar. Bung Hatta tu alim kabir, kiai. Bung Hatta tu pintar baca kitab. Bung Hatta tu hebat, cuman suaranya kecil. Antara Bung Karno dan Bung Hatta, pinteran Bung Hatta. Waktu mau baca teks proklamasi itu kata Bung Karno, ente aja, jangan, suara saya kecil, kurang greget. Kalau engkau suaranya menggelegar, jadi enak. Maka yang baca itu dipegang saannya tuh, itu Bung Karno. Bung Hatta nih waktu mau wafat, dia bilang, saya jangan dikubur di Taman Makam Pahlawan, saya dikuburnya di Tanah Kusir saja. Kata Bung Hatta, jangan di sono, tapi dikuburnya di Tanah Kusir tuh, dikuburnya di Tanah Kusir tuh. Kalau dari Bintaro arah sebelah kiri adanya. Ditanya, kenapa tidak mau di Taman Makam Pahlawan? Kalau di sana diziarahinya dikit, paling hari-hari tertentu begitu diziarahinya. Kadang pakai acara seremoni, pak ditembak-tembak untuk malaikat bisa ngeles, kagak kena. Ditembak-tembakan begitu, nama juga seremoni. Ziarahnya tertentu dan bukan orang ziarah, paling tabur bunga. Saya mah udah di pekuburan umum saja. Saya khawatir anak-anak saya takut nanti kurang demen ziarah kubur. Kalau nggak ada yang ziarahin, paling tidak saya nih dapat cipratan rahmat dan kasih sayang Allah. Wong di dalam doa kita ziarah kubur tuh sesudah doa-doain almarhum, sebelum terakhirnya Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa alaihim wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat. Ya Allah, turunin, curahin rahmat, syafaat, keridhaan kepada kami, kepada beliau-beliau ini dan kepada semua yang ada di komplek pekuburan ini. Jadi walaupun dikit dapat orang muslim yang ziarah tuh, saya pengen di situ aja. Tuh namanya mengerti adab-adab kubur. Adab-adab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an memilih begitu waktu beliau mau wafat. Kata Abu Bakar Siddiq ama anaknya namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Neng, kan Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Neng, kalau bapak wafat, bapak minta dikubur di samping suami Neng, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Siti Aisyah, sebab bapak ini dulu hidup bersama Rasulullah di Mekah bareng sama Rasulullah, hijrah menemani Rasulullah, ampe di Madinah bareng sama Rasulullah. Abah hidup bareng sama Nabi, abah pengen mati juga dekat dengan Nabi. Emang apa? Kalau dekat sama Nabi kak, moga lolos dari pertanyaan mungkar nakir. Kan di sampingnya Nabi, mau melotot-melotot kan
Enggak enak, moga baba selamat. Itu Abu Bakar yang tukang puasa, yang tukang sedekah, ampe begitu matinya. Kuburan enggak mau sembarangan milih. Tapi Abu Bakar bilang begini. Ini bisa dilihat dalam kitab namanya Nurul Absar, karya Al-Habib Abdul Mu'min. Berbicara tentang manaqib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Abu Bakar kemudian itu saudara bilang, tapi abah waktu abah wafat tuh ditaruh aja jenazah abah di pintu kubur Nabi. Nabi itu kuburannya kamar Siti Aisyah. Jadi dulu Nabi tidur di situ sampai wafat di dalam kamar itu. Kamar itu kuburan Nabi. Jadi kata Abu Bakar, nanti sesudah abah dimandiin, dikafani, disolatin, tolong jenazah abah nih ditaruh di pintu aja. Bila kemudian dapat izin dan restu dari Rasulullah, pasti pintunya ngebuka sendiri. Walaupun ditutup. Tapi kalau nanti nggak dapat restu, tolong abah ini dikuburnya di Baqi saja. Baqi itu tanah kusirnya Madinah. Ya 200 meter lah dari Masjid Nabawi. Pekuburan Baqi. Maka singkatnya Abu Bakar wafat, dimandiin, dikafani, sholatin, ditaruh di pintu. Itu anehnya, itu pintu ngebuka sendiri. Oh benar, digali di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Makalah Abu Bakar kuburannya ada di sampingnya Nabi, dengan posisi palanya Abu Bakar lempeng dengan pundaknya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Kenapa? Penting dikubur dekat orang-orang soleh. Bisa bayar kita. Begitu. Dekat orang soleh. Kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab khalifah yang luar biasa. Tidak ada kegemilangan Islam sehebat Umar. Tapi waktu pagi itu mau ngimamin subuh, ada yang nusuk Umar. Abu Lu'lu'ah yang nusuk Umar bin Khattab. 17 tusukan. 17. Umar tergeletak dengan darah kemana-mana. Lalu nanya pas sadar, ada Ibnu Abbas kali itu, siapa yang nusuk saya? Ibnu Abbas, non muslim. Alhamdulillah, bukan muslim yang melukai saya. Begitu Abu. Alhamdulillah. Padahal badannya darah melulu, digotong. Pagi itu minum susu Umar, tapi ternyata susu itu keluar dari ucusnya. Alamat mau wafat, nggak bisa, ucusnya pada bolong. Maka Umar bilang kepada anaknya Abdullah, tolong kau datang ke rumah ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kau datang sama dia. Mau apa abah? Abah pengen kuburan abah dekat Rasulullah. Kenapa harus izin? Kalau Abu Bakar mau anaknya Aisyah, kalau Umar bukan siapa-siapa. Maka itu rumahnya Siti Aisyah. Kalau diizinin alhamdulillah, kalau enggak abah dikuburin di Baqi saja. Lari-larilah Abdullah bin Umar, temuin Siti Aisyah, sampein maksud dan tujuan Ummul Mukminin. Ibunda Aisyah, abah saya punya wasiat. Apa wasiatnya? Bila berkenan, pengen abah saya dikubur dekat Rasulullah. Siti Aisyah bilang begini,
Sebetulnya rencana saya, pengennya saya biar di situ suami saya, di situ abah saya, di situ saya. Jadi kumpul tuh di situ. Tapi bila kemudian Khalifah Umar bin Khattab meminta di situ, baiklah saya pun juga mengalah. Enggak apa-apa, saya ikhlas, saya redha Khalifah Umar di samping Rasulullah dan pantas hidupnya bareng sama Rasul, lalu meninggal dekat dengan Rasul. Singkatnya, pulanglah Sayyidina Abdullah bin Umar, sampein sama Umar bin Khattab. Bagaimana? Kata ibunda Aisyah, diizinkan Abah. Alhamdulillah. Kenapa? Kata Abdullah bin Umar, kenapa Abah pengen dekat Nabi? Abah ini hidup di Mekah bareng sama Nabi. Nabi hijrah ke Madinah, Abah ikut sama Nabi. Abah ini amalnya dikit. Abah ini pengen kuburan Abah dekat orang soleh dan rajanya orang soleh, Nabi Muhammad. Moga ketika ditanya mungkar nakir, Abah lolos, karena di sampingnya ada namanya Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuh ampe begitu tuh otaknya. Bagaimana orang yang hebat aja pengen kuburannya begitu. Kita tuh lebih banyak mikirin begini daripada mikirin corona, pandemi, PPKM, puyeng mikirin ini nih, kita mati di mana, husnul khotimah apa kagak, pikirin ini nih, manfaat buat akhirat kita. Ini yang harus dipikirin. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, saudara, akhirnya wafat, digalilah di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi palanya Umar lempeng dengan lututnya Rasulullah. Bila Abu Bakar palanya lurus dengan pundak, Umar dekat lutut. Jadi begini nyusunnya kuburan itu di samping. Itu kayak begitu. Kenapa? Karena adab penguburan, upayakan di pekuburan yang dekat dengan orang saleh. Itu penting, menjadi manfaat. Dekat orang saleh itu, saudara. Tiga aja contoh, gak usah banyak untuk berbicara adab ini. Muridnya Imam Syafi'i di antara yang hebat adalah namanya Ahmad bin Hanbal. Orang sebut Imam Ahmad, pembangun madhab Hambali. Itu Imam Ahmad, saudara, biar kita tahu hidupnya, dari umur 8 tahun sudah sholat tahajud 300 rakaat. Umurnya 8 tahun. Itu enggak pernah putus sampai beliau umur 80. 300 rakaat tiap malam. 300 rakaat dari umur 8 tahun. Salat malamnya tuh. Kalau kita sampai umur segini udah pernah belum 300? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Berapa? Oh 11 ya. Itu juga milih yang cepet ya. Itu begitu, saudara. Imam Ahmad, tapi pas umur 80 tahun udah loyo badannya. Sampai beliau meninggal dunia akhirnya kurang 50%, 150 rakaat sampai wafat. Dari 80 nih. Ibadahnya, sodako jangan ditanya. Baca Quran jangan ditanya Imam Ahmad. Saya mau tidak panjangin sejarah hidupnya. Kita hubungan dengan materi kita saja. Begini, kata Imam Ahmad menjelang akhir hayatnya bilang sama anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dibilang, Abdullah kemari, Abah pengen ngomong. Iya Abah, ada apa? Kata Imam Ahmad, itu di lemari Abah tuh ada kitab musnad. Imam Ahmad ini, saudara, hafal hadis 1 juta hadis, sanad dan matannya
hadis Rasulullah tuh di luar kepala 1 juta. Ini murid Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari, gurunya Abu Dawud, guru ini Imam Ahmad. Imam Bukhari itu cucu murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari ngaji Imam Ahmad, Imam Ahmad ngaji Imam Syafi'i. Nggak ketemu Imam Bukhari Imam Syafi'i. Moga kita rezekinya luas, kita bisa ziarah ke Uzbekistan, kita ke kuburan Imam Bukhari nanti. Kita insya Allah ziarah kita. Di sana ada Abu Dawud di Uzbekistan, di sana ada Imam Bukhari di Khortang, di sana ada anaknya Ibnu Abbas, namanya Sayyidina Qusam, kuburannya bagus di Uzbekistan. Semoga Allah kasih kesempatan kita ziarah kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ini saudara, Imam Ahmad bilang sama anaknya Abdullah tuh di lemari itu ada kitab Abah, namanya kitab Musnad Ahmad bin Hambal. 1 dari 14 kitab referensi hukum Islam. Kalau orang pengen mentelaah hukum 14 minimal dia harus ngaji. Pertama Sahih Bukhari, kurang lebih 10.000 hadis tuh Bukhari tuh, diubak-ubak tuh dulu tuh 4 jilid tuh, cari dulu sampai kelar. Kalau nggak ada jangan berhenti, cari lagi di muridnya Bukhari, namanya Imam Muslim, 2 jilid, tapi kurang lebih 10.000 kurang dikit, 9.000 sekian. Ketiganya Abu Dawud, 4.000 lebih hadisnya itu. Cek. Keempatnya itu Sunanut Tirmidzi, ada 5 jilidan itu. Kelimanya itu Sunan Nasai, 4 jilid besar. Keenamnya itu namanya Sunan Ibnu Majah, 2 jilid besar itu. Ketujuhnya namanya Al-Muwatta Imam Malik, kurang lebih hampir 4.000 gitu. Kedelapannya Sunan Ad-Darimi, lebih dari 5.000. Kesembilannya Sahih Ibnu Hibban. Kesepuluhnya adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Kesebelasnya adalah Sunan Al-Baihaqi. 12-nya Mustadrak Imam Hakim. 13-nya Mu'jam At-Tabarani. Dan ke-14-nya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Di luar ini masih ada Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar, Majmu'uz Zawaid Al-Haisami. Ini harus diubah, jangan dikit-dikit bid'ah aja. Orang harus ngaji kitab di situ. Ya paling dikit ya, paling enggak 25 juta dah modalnya itu. Untuk beli-belinya dulu, belum ngajinya dah. Tuh ngaji dulu orang. Nggak bisa, dia mau dihukum sembarangan nanti di Islam ini. Kalau dia tidak ngaji kitab-kitab itu, bahaya, bakal acak-acakan. Saya tidak panjangin itu. Musnad Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad, anakku, di jilid 1 tuh ada Abah, coba ambil. Diambil, ada 2 rambut. 2 rambut. Apaan ini Abah? Ini adalah rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abah dikasih dari guru Abah Imam Syafi'i. Maksud Abah, tolong kalau Abah wafat, ditaruh di mata kanan Abah 1, di mata kiri Abah 1. Emang apa? Kata anaknya, kata Imam Ahmad, bila Abu Bakar hidup bareng sama Rasulullah, memandang bareng Rasulullah, hijrah bareng Rasul, di Madinah bareng Rasul, sampai kuburannya samping Rasulullah. Umar hidupnya bareng sama Rasul, hijrah juga ikut hijrah bareng sama Rasul, sampai kuburannya ada di samping Rasul. Siapa ayahmu? Ahmad bin Hanbal, orang biasa, ibadah dikit, padahal dari umur 8 tahun gitu katanya ibadah dikit. Kita baru ngaji aja udah kayak paling benernya aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada apa-apanya kita ini orang.
Abah ini amalnya dikit, ngeri ngadepin mungkar nakir. Maka moga aja abah lolos dengan ada rambutnya Rasulullah. Kalau enggak kejawab kan mau digebuk ada rambut Nabi. Tuh begitulah orang-orang soleh zaman dahulu. Jadi memang ada ngubur tuh enggak sembarang kubur, tapi ada aturan-aturan. Bagaimana kita ngubur? Di Jakarta aja ada guru namanya Syekh Abdul Muhyidd Abdul Fattah, kiai dari Jawa, dari Jepara. Ini kiai luar biasa, Kiai Muhyidd. Luar biasanya beliau anaknya banyak, saya lupa itu ya, apa 14 anaknya beliau. Semuanya hafal Quran, gak ada yang gak hafal. Ini doktor, keliling dunia kalau dakwah, sampai Suriname ngajarnya itu. Kiai Muhyidd. Semuanya anaknya hafal Quran, gak ada yang gak ada. Dan nggak punya TV sampai wafat. Nggak boleh anaknya nonton TV. Semuanya. Tapi kalau perlu berita dibeliin koran. Boleh koran. Ini kiai, doktor. Udah nggak usah nonton TV. Anaknya hafal Quran semua. Kalau kita alhamdulillah anak kita beliin HP. Ya Allah, luar biasa. Tapi pengen soleh, ngimpi kita, aduh, capek kita. Ini Yai Muhyidd nih, kerjaannya Pak Saumud Dahr, puasa tiap hari, nggak pernah putus 20 tahun, kecuali Idul Fitri dari Tasyrik, puasa tiap hari. Doktor, begitu, wafat. Dibilang saya dikuburnya di Jepara aja, dekat orang-orang tua yang ulama-ulama, biar saya selamat. Padahal ibadahnya kayak begitu. Yai Muhyidd dikubur di Jepara, di kampungnya itu Kalinyamatan, sampingnya Robayan, kampungnya di Jepara, kuburannya di Jepara. Sebagian teman kita udah ziarah itu ke makam Yai Muhyidd, Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah, wali yang ibadahnya kayak begitu, tapi minta dikuburnya deket orang soleh, ulama-ulama di kampungnya. Ini karena adab Islam begitu, saudara. Maka memilih kuburan itu penting. Bertetangga dengan siapa itu enak. Bertetangga dengan orang soleh enak. Keluarganya nggak ada yang ingat-ingat. Ada orang lain yang ziarah. Lah kita kuburannya nggak jelas. Anak kita enggak tahu kuburannya di mana. Apalagi Covid begini, enggak jelas di sebelah mana kuburannya. Kagak tahu, lihat kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita pengen anak kita soleh. Jalan-jalan ke Ancol diajak, jalan-jalan ke Ragunan timbang akurin muka dengan buyut doang. Diajak ke Anyer, diajak ke Bali, diajak ke kuburan orang tua enggak pernah diajak. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anak Anda soleh, tapi prosedurnya Anda tak tempuh ngimpi. Sebab apa? Perahu tidak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang, karena itu bukan prosedurnya. Karena itu saudara, adab-adab memilih kita kuburan itu adalah dikumpulkan antara keluarga, kemudian dikubur di pekuburan umum,
dan dikumpulkan dekat kaum muslimin yang soleh-soleh. Jangan disatukan dengan orang non muslim, orang muslim yang bengal aja repot cipratannya, apalagi dengan orang non muslim. Ini 3 adab pokok di dalam kita memilih kuburan. Memilih kuburan. Habis ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuburan. Nanti saja kali ya. Hah? Hari ini juga sampai jam berapa? Udah. Ya udah. Besok kita ngaji tentang bagaimana cara membuat kuburan, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa, dalamnya seberapa, bagaimana bikin lubang landak, bagaimana bikin kaca puri, bagaimana menggalinya kalau ada tulang, ketemu tulang, bagaimana kalau utuh, bagaimana kalau udah rapih ketemu tulang, dan seterusnya. Pertemuan mendatanglah nampaknya kita harus bedah tentang ini. Moga kita diberi sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan. Baik. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Kiai, ada batasan jarak antara pemakaman muslim dan pemakaman non muslim, apakah kira-kira berapa meter gitu? Karena kita lihat kan di beberapa pemakaman seperti yang lalu saya lihat di pemakaman Covid Rawalele itu antara yang muslim dan yang non muslim hanya dibatasi jalan mobil. Mohon penjelasan. Iya, jadi karena itu yang paling pokok adalah blok itu harus blok muslim. Makanya kalau di tanah wakaf sudah pasti muslim semuanya. Kalau semacam kayak begitu namanya TPU. TPU itu dengan wakaf berbeda. Karena TPU itu sewa. Kalau kita nggak bayar sewanya hilang ya. Iya, oleh karena itu penataannya harus dia dibedakan dengan jarak yang jauh gitu. Paling enggak antara jarak satu dengan yang satunya sampailah 10 meteran kalau bisa begitu. Jadi berbeda tempat. Iya, jadi jangan kita ngambil blok A1 umpamanya, tapi berdekatan dengan non muslim, masih mending kita mengambil blok yang rada rendahan tapi dengan sesama muslim. Ini adalah hal yang sangat penting. Maka bila kemudian ada bapak saudara-saudara ini ke depan Allah beri rezeki yang luas, yang banyak begitu ya, yang barakah, haruslah kita berpikir di masyarakat lingkungan Pondok Aren itu atau Pondok Kacang Timur ini bagaimana harus berupaya membeli lahan untuk pemakaman, umpamanya guru-guru ngaji di Pondok Kacang Timur biar ngeblok, atau muadzin atau merbot begitu tuh, jadi blok. Jadi enak tuh yang kayak begitu tuh. Kalau saudara duitnya banyak, itu juga ganjarannya gede. Yang kayak begitu tuh. Kalau bisa, supaya kita tertib dan kita rapih di dalam penguburan itu. Kalau di tanah wakaf, aman daripada dijual. Karena wakaf, ngeri juga orang. Kecuali penggusuran dengan jalan tol dan lain sebagainya, itu darurat itu. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam. Salat hadiah itu nanti saja ya, agar supaya tertib. Karena kita selesai penguburan, kita ada 2. Pertama cara buat kuburan,
kedua cara nguburin, selesai penguburan itu nanti yang ketiga urayanya itu pembedahan tentang sholat hadiah. Begitu, nanti bakal dipaparkan sholat hadiah itu pada terakhir daripada kajian kita adab-adab pasca kuburan. Tapi sholat hadiah ini manakala mayit itu siang wafat, maghrib, antara maghrib dan isya tuh sholat 2 rakaat. Nanti ada aturannya dengan membaca ayat kursi, al-hakumut dan kulhu 11. Nanti habis salam, doa paling pendek doanya adalah Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid Allahumma bassa wa baha ila qabri fulan bin fulanin. Begitulah paling pendeknya daripada sholat hadiah. Tapi nanti panjangnya akan kita bedah biar tertib pada materi tentang adab-adab pasca penguburan. Insya Allah bakal dibedah. Tapi kalau kira-kira kiamatnya Jumat depan, malam ini aja nih kita bedah. Pengen kiamatnya Jumat depan nggak? Hah? Oh iya, enggak. Ya udah nanti aja biar tertib. Karena itu bakal kita bedah dengan sendirinya. Pokoknya insya Allah kita tertibkan ini aturan-aturan sampai tuntas berbicara tentang kajian jenazah ini sampai ujungnya. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sebaiknya kan penguburan di tempat kuburan umum gitu. Kalau ulama-ulama kan biasa dikubur di masjidnya gitu. Dan juga ada istri dari Habib Umar bin Abdurrahman Segaf tuh boleh di dalam rumah. Gimana itu? Iya. Yang lebih bagus tadi kan disampaikan, yang lebih bagus dikubur itu di pekuburan umum. Sebab apa? Kalau kita nggak ada yang ziarahin, bakal menjadi kendala. Masih anak masih ingat, cucu mungkin rada ingat, pas cicit ke bawah harga tinggi tanahnya dijual kagak jelas. Itu yang imbasnya ketika terjadi seperti itu. Terjadi boleh mau boleh saja, tidak mengapa. Cuman berapa banyak yang kuburan itu ada di samping-samping rumah itu, ketika terjadi penggusuran enggak jelas karena bukan di tempat itu. Apalagi yang beli rumah kita pada akhirnya orang lain. Kalau masih muslim aja masih mending, mengerti kuburan. Ketika yang beli non muslim, suka-suka dia, dan itu banyak terjadi begitu. Karena itu ini adab tuh begitu, kurang lebih begitu. Boleh-boleh saja, tapi harus diwakafkan itu tempat biar awet, sehingga tidak dimilik pribadi, sehingga wakaf begitu. Bakalnya menjadi kendala kalau di tanah pribadi, kalau bukan wakaf begitu, bakal menjadi kendala kalau anak keturunannya tidak ingat, enggak ngeh sama agama. Ini kan zaman akhir. Kalau zaman dulu pohon duren buahnya duren, pohon rambutan buahnya rambutan. Ini zaman akhir. Ada namanya pohon mengkudu, buahnya namanya pace. Beda, bapaknya demen tahlilan, anaknya kagak. Bapaknya demen di masjid, anaknya kagak demen. Ini zaman akhir, dan itu bakal jadi bahaya di kita. Kurang lebih begitu. Karena itu pilihlah pekuburan umum begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara pengobatan nanti ketika seseorang kena penyakit, terus apa dengan cukup saja atau dengan cara rukyah? Dan mohon penjelasannya.
Gimana? Bagaimana cara pengobatan ala Nabi ketika seseorang kena penyakit batin atau zahir? Apakah cukup dengan zikir saja atau dengan cara ruqyah? Dan mohon penjelasan tentang ruqyah ini, Ustaz. Jadi ada orang sakit terus Ya sakit, misalkan kena gula atau kena ini, caranya itu gimana Ustaz, atau pakai kira-kira cukup dengan zikir saja atau dengan ruqyah? iya baik. Kalau ada orang itu sakit, di dalam adab-adab Islam sebagaimana telah dijelaskan pada materi adab-adab orang sakit, kudu diobati, kudu berobat. Berobatnya bagaimana? Tergantung daripada penyakitnya. Begitu, tergantung pengobatannya. Karena antara obat dan penyakit kudu klop. Jangan sampai dia sakit kepala dikasih tai pinsan. Begitu, itu menceret-menceret, bukan obatnya. Jadi sehingga tergantung daripada penanganannya. Apa yang dimaksud pengobatan ala Nabi? Ya diobati. Yang modernnya menjadi obat, menjadi dokter. Ruqyah adalah salah satu pengobatan. Bagaimana kalau ada orang kena sihir dan lain sebagainya? Banyaklah di antara pengobatan orang yang kena sihir. Orang kena sihir itu orangnya waras, dicari penyakitnya enggak ada, dicari penyakitnya enggak ada, enggak ketemu penyakitnya, dicek semuanya tapi dia sakit. Ini bagaimana? Maka dilihat cara pengobatan itu tergantung daripada kasusnya. Contoh, ada bini kemudian itu pingsan mulu gitu, maka pengobatannya berbeda-beda. Dibacain Yasin tidak sembuh, bacain ini nggak sembuh, diadanin tidak sembuh, dan seterusnya. Ini berarti ada penyakit lain. Sebab dulu pernah terjadi, ada orang diobatin, dibacain zikir, macam-macam zikir, tidak bisa. Akhirnya ini ilmu ini juga saya pakai di Jakarta ini. Dulu saya ngajar di Hayam Muruk, itu daerah begituan tuh, Gajah Mada gitu. Lama saya ngajar di sana gitu. Ada Pisahat, itu saya ngajar di situ sampai saya dikasih hadiah juga ngobatin yang pingsan ini, karena dibacain zikir kagak bisa-bisa. Singkatnya ada kejadian begitu, kita sebelum cerita itu. Akhirnya cara pengobatannya, ketika dibacain zikir macam-macam zikir tidak bisa, tapi ini orang masih pingsan aja, tidak ada cara kecuali obatnya satu. Sebab ini dijalanin oleh kita punya guru. Akhirnya kata itu kiai, pergi semuanya, pergi. Kata kiai, hatta suaminya juga suruh pergi. Dia aja di kamar berdua dengan perempuan yang pingsan. Maka ketika berdua dia ngomong nih kiai, gue telanjangin juga nih perempuan. Kata kiai, tuh cuman ngomong gitu doang, bangun, mau ditelanjangin, bangun. Begitu, baru pas bangun, ngapa lu pingsan? Habis laki gue minta kalung gak dibeli-beliin. Tuh kasus tuh. Jadi pengobatan ini bakal berbeda-beda. Nih kasus yang menimpa seorang karyawan dari manajer di Pisahat di Hayam Muruk. Saya dikasih dia banyak, diketawa hebat juga ilmunya. Jadi ini bocah pingsan mulu. Saya bacain, kata kita Pak Iwan namanya, bacain ini Pak. Enggak juga, bacain ini enggak. Udah terakhir, ini mentok ilmu saya. Saya bisikin, Pak Iwan begini ilmunya, ini amalan manjur nih.
ente suruh anak buah ente, karyawan pada pergi semua. Terus sudah pergi semua, ente tutup, ente bilang aja, saya telanjangin. Udah ngomong gitu aja, bener aja. Udah nih, pada pergi tutup, ini cewek saya telanjangin juga. Bangun, tuh bangun, ditanya, ngapa lu pura-pura pingsan? Saya diputusin oleh cowok biar bisa istirahat. Kan kalau pingsan kan suruh pulang. Ini kan ada manajer ini nih, Hokben nih, iya, begitu. Itu begitu. Ampe Pak Iwan hebat juga ilmunya Ustadz. Iya, saya pernah kejadian masalahnya. Bangun, begitu. Dia udah pegel, diadanin nggak bisa, di ini nggak bisa. Jadi tergantung. Jadi kalau ada kasus pribadi, masih mendingan nggak usah disepeker nanyanya. Karena ini banyak nih. Kalau yang ditanya ini ada kasus yang sifatnya pribadi, jangan diumum karena panjang, harus paparin. Karena harus balik-balikin nih bagaimana kejadiannya, bagaimana ini. Karena tidak bisa diumum menceritakan ini. Karena ada bagian-bagian yang kita tidak bisa menceritakan di umum. Kalau nanyanya bab-bab kayak begini, sebab tidak bisa untuk membongkar semuanya di umum karena bakal berbeda-beda cara penanganan pengobatan tergantung daripada penyakit yang ada. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah ya.